Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Asfiatul Hasna dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab dengan NIM 2103011110003. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PBAK, yaitu membuat pemaparan mengenai materi yang dijelaskan pada saat PBAK yang hari pertama, yaitu di lingkup Fakultas Humaniora. Untuk materi pertama itu mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi. Nah, sistem pendidikan di perguruan tinggi ini ada dua sistem. Yang pertama yaitu sistem kredit atau SKS, yaitu kepanjangan dari satuan kredit semester, dan yang kedua adalah sistem evaluasi. Nah, untuk sistem kredit sendiri ini berisi berbagai mata kuliah yang akan kita tempuh selama 8 semester. Dan untuk semester awal, bagi mahasiswa baru, tidak perlu memprogram yang namanya siakat, di mana siakat ini berisi berbagai aktivitas atau laporan perkuliahan maupun penilaian dalam satu semester. Dan ada sekitar 150 SKS yang menjadi beban studi mahasiswa selama 8 semester. Dan yang kedua adalah sistem evaluasi. Sistem evaluasi sendiri memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam memahami seluruh mata kuliah. Hal ini diukur dengan yang pertama itu adalah dengan UTS. UTS ini adalah ulangan tengah semester, biasanya diadakan ketika pertengahan semester. Dan yang kedua adalah dengan UAS, ujian akhir semester. Lalu yang ketiga yaitu PKL, praktik kerja lapangan. Ini biasanya dilakukan bagi mereka yang telah menempuh semester-semester akhir. Lalu yang ketiga ujian komprehensif, yaitu ujian sebelum skripsi, dan yang terakhir adalah ujian skripsi. Nah, untuk materi kedua ini mengenai sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Fakultas Humaniora sendiri memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya fakultas yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional, dan visi ini merupakan cita-cita bagi seluruh sivitas akademika, baik itu mahasiswa ataupun para dosen. Dan yang kedua yaitu misi Fakultas Humaniora, yaitu yang pertama memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan yang berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk pribadi mahasiswa yang memiliki 4 pilar. Nah, 4 pilar ini dikenal dengan yang pertama yaitu kedalaman spiritual, yang kedua keagungan akhlak, yang ketiga keluasan ilmu, dan yang terakhir kematangan profesional. Lalu misi yang kedua yaitu mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Lalu misi selanjutnya yaitu mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Nah, dan di Fakultas Humaniora ini juga terdapat beberapa program, yaitu yang pertama untuk program pembinaan dan pengembangan, yang pertama yaitu peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Dan yang kedua, pengembangan penalaran. Di Fakultas Humaniora ini juga terdapat program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama itu peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengembangan potensi minat dan bakat. Yang keempat yaitu pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Dan untuk strateginya itu strategi umum pembinaan dan pengembangan, yaitu yang pertama harus terprogram, yang kedua harus bersinergi, dan dalam melaksanakannya itu harus bertahap dan berkesinambungan, lalu harus memiliki sikap yang demokratis, dan yang terakhir itu koordinasi kolaboratif, jadi saling merangkul satu sama lain gitu. Lalu ada beberapa komunitas, dan banyak sekali komunitas-komunitas di humaniora ini, yaitu melingkupi ada komunitas penelitian, ada komunitas kaligrafi, ada komunitas debat, dan komunitas-komunitas yang lainnya.
Lalu materi yang selanjutnya adalah sistem pengelolaan pembiayaan kuliah. Nah, ini biasanya kita mengenal UKT. UKT itu apa sih? Yaitu adalah uang tunggal kuliah di mana kita membayar kuliah itu berbeda dengan tingkat-tingkat yang lain. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan itu tergantung kemampuan si pembiaya dari mahasiswa itu sendiri. Sedangkan kalau SPP itu biasanya kita memberinya sama, baik itu orang mampu ataupun orang tidak mampu, semua membayarnya itu nominalnya sama. Dan untuk kemana sih uang-uang itu digunakan? Nah, di Fakultas Humaniora ini memberikan banyak sekali fasilitas, yaitu seperti ruang kuliah, ada perpustakaan, ada ruang SAC. Ruang SAC itu adalah ruang belajar. Nah, seperti itu. Mandiri atau berkelompok atau ruang untuk diskusi. Lalu ada juga home theater. Home theater ini semacam tempat seminar, nonton bareng atau berbagai acara mahasiswa, dan ini bisa sampai seluruh fakultas bisa menampung di sini. Lalu ada auditorium, ini hampir sama seperti home theater, namun kapasitasnya lebih besar lagi. Dan yang keenam itu adalah laboratorium bahasa. Biasanya ini digunakan untuk praktik. Lalu ada galeri seni, yaitu memperdalam hobi atau minat. Seperti biasanya di sini itu ada gamelan, ada berbagai alat musik yang bisa digunakan untuk mahasiswa. Lalu ada galeri kaligrafi, lalu ada meeting room. Materi selanjutnya merupakan layanan administrasi humaniora. Ada yang namanya layanan administrasi akademik, yaitu yang pertama layanan ujian proposal skripsi, dan ada lagi layanan ujian skripsi. Kemudian ada layanan ujian komprehensif, biasanya dilakukan sebelum skripsi. Lalu layanan distribusi KHS. KHS ini seperti kartu yang digunakan untuk mahasiswa, kartu untuk mahasiswa seperti itu, semacam itu. Lalu ada layanan praktik kerja lapangan, PKL, biasanya dilakukan pada semester akhir, adalah salah satu layanan yang dilakukan oleh tim humaniora di dalam administrasi akademik, yang mana praktik kerja lapangan ini masuk dalam SKS. Lalu ada layanan kegiatan yudisium. Ini biasanya dilakukan pada saat prosesi sebelum wisuda. Lalu ada lagi layanan bebas tanggungan. Nah, ini adalah kegiatan wisuda, maksudnya setelah selesai rangkaian proses perkuliahan terhadap layanan bebas tanggungan yang melayani seluruh proses administrasi mahasiswa yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan apapun, sehingga bisa mengambil ijazah dan transkrip. Dan yang kedua itu ada layanan administrasi umum, meliputi yang pertama layanan surat keterangan mahasiswa, lalu ada lagi layanan legalisir, dan yang terakhir ada layanan peminjaman ruang dan peralatan. Untuk selanjutnya ini mengenai profil BSA, dan apa saja sih yang akan kita pelajari di sini, apa saja hal yang akan kita temukan di sini. Nah, yang pertama itu mengenai kajian prodi sastra Arab. Nah, untuk kajian prodi sastra Arab ini sendiri biasanya nanti akan diberikan oleh dosen sewaktu pertama kali memasuki perkuliahan atau sebelumnya, seperti jadwal pelajaran begitu. Nanti kita akan diberikan berbagai kajian yang akan kita pelajari di sini. Lalu yang kedua itu ada bahasa dan sastra Arab. Nah, ini adalah nama prodi ini sendiri, bahasa dan sastra Arab. Nanti kita akan mengetahui semua ini ketika kita telah kuliah, sedangkan saya sendiri masih maba ya. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa ini meliputi istima, yaitu kemampuan mendengarkan. Lalu yang kedua ada kalam, kemampuan berbicara. Lalu ada kiroah, yaitu kemampuan membaca. Dan yang terakhir ada kitabah, kemampuan menulis. Lalu ada lagi yang namanya komponen bahasa.
Nah, kumpulan bahasa ini apa sih? Yaitu adalah hal-hal yang menyusun bahasa itu sendiri, yaitu ada kosakata seperti kosakata, lalu ada tata bahasa. Tata bahasa ini biasanya dipelajari dalam ilmu nahwu shorof ya. Lalu yang selanjutnya ada konsep dan teori dasar ilmu lughah atau ilmu kebahasaan. Ilmu-ilmu seperti pragmatik, filologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Lalu ada ilmu-ilmu kebahasaan tatbiqi. Nah, ini seperti apa saya belum tahu karena saya juga baru pertama kali ya mendengar ilmu-ilmu seperti ini. Jadi ilmu-ilmu lughah dibagi dua, ada ilmu-ilmu kebahasaan nagori dan ada yang tatbiqi. Yang tatbiqi sendiri terdiri dari psikolinguistik dan sosiolinguistik dan semiotika. Lalu selanjutnya ada sejarah sastra Arab klasik sampai kontemporer dan kontemporer, teori dan pendekatan sastra Arab. Nah, ini kita akan temui di sana. Hal-hal semacam ini ada, bahkan sejarah sastra Arab sendiri akan dipelajari gitu. Lalu ada kritik dan sastra Arab. Lalu ada tokoh dan aliran sastra Arab klasik hingga kontemporer. Lalu ada metodologi penelitian, bahasa, sastra, dan budaya. Ada pariwisata, jurnalistik, perfilman, dan diplomasi, ilmu-ilmu keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, fiqih, teosofi, sejarah peradaban Islam. Lalu ada pula Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Dan yang terakhir ada kuliah kerja mahasiswa dan magang profesi penulisan karya ilmiah. Jadi semua yang saya paparkan tadi itu adalah segala hal yang akan kita temui, yang akan kita lakukan di BSA ini dari awal sampai akhir. Untuk lebih jelasnya adalah supaya kita berkuliah di sini dengan sungguh-sungguh begitu. Dengan harapan suatu saat bisa menjadi seorang sastrawan, seorang yang ahli dalam ilmu bahasa Arab. Nah, sekian dari video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk setiap orang yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di UIN Malang. Dari saya sendiri mohon maaf ketika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.